Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifadia Lelia Elisa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Adapun kompetensi dasar yaitu yang pertama memahami konsep korupsi, yang kedua menganalisis perilaku-perilaku korupsi, dan yang terakhir yaitu mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab dalam bidang yang moral yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Adapun pada konsep pada bab ini yaitu yang pertama, pengertian ragam dan hukumnya. Kemudian ada motif-motif korupsi, kemudian ada bahaya korupsi, dan yang terakhir yaitu menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, hukum korupsi dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah pengertian korupsi. Secara bahasa, kata korupsi tidak ada dalam Al-Quran atau bahasa Arab. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, corruprem, corruptio, dan corruptus. Kata tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut diserap menjadi corruption, dari kata kerja korup yang berarti jahat, rusak, dan curang. Dalam bahasa Prancis dikenal kata corruption yang juga berarti rusak. Kata korupsi yang dipakai dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Belanda, korupti yang berarti curang dan jahat. Sedangkan secara istilah, korupsi mempunyai arti yang bermacam-macam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sokok, dan lain sebagainya. Istilah ini kemudian dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk, atau curang dalam hal keuangan, di mana individu berbuat curang ketika mengelola uang milik bersama. Adapun bentuk-bentuk korupsi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah hulul atau penggelapan, yang kedua riswah atau suap, yang ketiga ada hadiah atau gratifikasi, yang keempat ada sarikoh atau pencurian, dan yang kelima yaitu ada khianah atau kecurangan. Yang pertama adalah hulul atau penggelapan. Kata hulul secara bahasa adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Kemudian yang kedua adalah riswah atau suap. Istilah lain yang juga merupakan salah satu bentuk korupsi adalah riswah. Istilah ini berasal dari kata rashi, yarshi, riswah, yang berarti menyuap dan menyokok. Kemudian yang ketiga ada hadiah atau gratifikasi. Dalam fikih Islam juga disebut dengan hibah, yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar kerelaan dan tanpa mengharap sesuatu apapun selain ridha Allah. Pada dasarnya, pemberian hadiah seperti ini merupakan hal yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam Islam. Namun, jika untuk kepentingan tertentu seperti memberi hadiah kepada pejabat, atasan, atau penguasa untuk mendapatkan keuntungan, maka hukum dari tersebut adalah haram. Yang keempat yaitu sarikoh atau pencurian. Sarikoh berasal dari bahasa Arab. Saroko yusriku, yang berarti mencuri. Termasuk dalam kategori mencuri adalah merampok, merampas, mencopet, dan memalak. Dan yang terakhir yaitu adalah khianah atau khianat. Artinya adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Dan itulah beberapa bentuk-bentuk dari korupsi. Kemudian adalah hukum korupsi dalam pandangan Islam. Korupsi memiliki bentuk dan tingkatan yang beragam. Namun, semua kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan dosa besar. Karena dampak negatifnya bukan hanya pelaku yang bersangkutan, tapi juga menimpa pada bangsa dan negara. Dengan demikian, hukuman bagi para koruptor disesuaikan dengan modus kejahatan yang dilakukan. Misalnya, korupsi dengan modus mencuri atau menggelapkan dana negara, maka baginya berlaku hukuman potong tangan jika barang atau uang yang digelapkan sudah mencapai 1 nisab pencurian, yaitu senilai dengan 94 emas gram. Seperti dalam firman Allah dalam surat An-Nur yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka
kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hukuman lain bagi koruptor adalah takzir, mulai dari yang paling ringan berupa dipenjara, lalu memecatnya dari jabatan dan memasukkan ke dalam daftar orang tercela, penyitaan harta untuk negara, hingga hukuman mati. Hukuman ini disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah uang atau barang yang dikorupsi dan dampaknya bagi masyarakat. Yang kemudian ada motif-motif korupsi. Motif-motif ini dibagi menjadi dua, yaitu motif internal dan motif eksternal. Adapun motif internal yaitu sikap terlalu mencintai harta atau hubud ad-dunya, sikap tamak dan serakah, kemudian sikap hidup konsumtif atau hedonis, kemudian pemahaman agama yang dangkal, dan yang terakhir yaitu hilangnya nilai kejujuran. Sedangkan dari motif eksternal sendiri yaitu adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Yang kedua adalah faktor budaya. Yang ketiga ada faktor kebiasaan dan kebersamaan. Dan yang terakhir yaitu penekanan hukum yang lemah. Kemudian ada bahaya dari korupsi. Yang pertama adalah bahaya individu. Jika budaya korupsi sudah berdarah daging pada seseorang, maka orang tersebut telah berusaha menghancurkan dirinya, merusak ibadahnya, mempermainkan doanya, dan menghancurkan keluarga keturunannya. Yang kedua adalah generasi muda. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi dalam jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi kebiasaan sehari-hari, anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa atau bahkan budaya bagi mereka. Yang ketiga yaitu bermasyarakat. Jika korupsi telah membudaya dan menjadi kebiasaan sehari-hari dalam suatu masyarakat, maka ia akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Korupsi juga membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat itu sendiri. Yang keempat adalah sistem politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimel atau sah di hadapan masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut. Akibatnya, masyarakat tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Yang kelima adalah sistem birokrasi administrasi. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiensinya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dalam berbagai bentuknya, maka prinsip dasar dari birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi tidak akan pernah terlaksana, maka akan mengakibatkan kualitas layanan jelek dan mengecewakan publik. Dan yang terakhir yaitu sistem perekonomian. Korupsi juga berdampak pada merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika sebuah proyek ekonomi syarat dengan korupsi atau penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksanaan proyek, penggelapan dana dan pelaksanaannya, dan bentuk-bentuk korupsi lain yang dalam proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Maka dari itu akan berpengaruh pada sistem ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Upaya untuk menumbuh kembangkan budaya anti korupsi yaitu dengan dua cara. Yang pertama adalah memegang teguh amanah dan budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Kesimpulannya adalah, dalam pandangan Islam, dengan menumbuh kembangkan budaya anti korupsi sejak dini, diharapkan korupsi akan berhenti dan hilang. Sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kata atau pengucapan yang kurang benar, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.